warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Hilalia dalam pembelajaran layanan perbankan materi Safe Deposit Box. Oke? Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan like and subscribe. Tonton sampai habis ya video pembelajaran ini, karena tugas akan diberikan setelah tayangan berikut ini. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan semoga dengan virus COVID ini segera berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Hari ini Ibu akan membahas tentang materi layanan perbankan. Yang KD-nya adalah memahami penggunaan SDB dan mempresentasikan cara penggunaan SDB. Tetapi sebelum itu, Ibu akan membahas sekilas tentang apa sih SDB itu. Baik anak-anakku, SDB adalah salah satu bentuk pelayanan bank di mana bank menyewakan kotak penyimpan yang disewakan kepada nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga miliknya. SDB merupakan jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya, yang disebut juga dengan nama Safe Loket. Bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen resmi milik nasabah tersebut. Jadi, yang namanya bank itu tidak hanya menerima simpanan, tidak hanya menyaluran kredit, tetapi juga mempunyai layanan atau mempunyai produk-produk jasa lainnya, yang salah satunya adalah SDB. Oke, bagaimana sih cara pembukaan SDB itu? Untuk membuka SDB tentunya tidak terlalu rumit. Kalian cukup datang ke bank, lalu kalian menemui customer service, menyerahkan KTP atau SIM atau paspor serta pas foto. Lalu kalian akan mendapatkan kartu bahwa kalian sebagai penyimpan barang di dalam SDB tersebut. Dan tentunya kalian harus membayar dua jenis pembayaran, yaitu pembayaran sewa SDB dan pembayaran uang jaminan kunci. Mengapa sih harus ada uang jaminan kunci? Baik, jaminan kunci karena nasabah diberikan dua buah anak kunci. Satu untuk nasabah dan satunya adalah untuk bank. Oh, berarti kalau satu dipegang oleh bank, nanti barang-barang saya diambil dong oleh bank? Tentu tidak. Mengapa? Karena untuk membuka SDB tersebut harus secara bersama-sama. Karena di situ sudah ada kunci sebelah kiri dan kanan untuk kunci nasabah dan kunci bank. Kalian tentu ingin tahu seperti apa sih bentuk SDB itu? Baik, ini adalah bentuk SDB, di mana ada dua buah anak kunci di kiri kanan. Nah, tadi yang sudah Ibu bilang bahwa pada saat kalian menyewa SDB, kalian akan mendapatkan dua anak buah kunci, yang satu dipegang oleh nasabah dan yang satu dipegang oleh bank. Nah, tadi pertanyaannya, jika saya di situ menyimpan emas atau barang berharga dan dipegang oleh bank, berarti suatu saat bank bisa dong mengambil barang-barang milik saya? Tentu tidak. Mengapa? Karena untuk membuka kunci SDB tersebut atau kotak SDB tersebut harus dua-duanya. Jadi tidak bisa bank mengambil, wah tadi si Ina menyimpan emas 100 gram, saya ambil. Bank hanya mempunyai satu buah anak kunci. Klik. Tidak akan bisa. Mengapa? Karena harus dua-duanya anak kunci itu baru akan terbuka kotak tersebut. Lalu, atau nasabahnya, saya kan sudah dikasih anak kunci. Saya akan mengambil emas saya tadi yang seberat 100 gram tersebut. Saya tidak perlu bilang dong dengan nasabah, saya tidak perlu bilang dong dengan bank. Oh, tentu tidak.
tidak bisa juga, karena kembali lagi bahwa pembukaan SDB harus 2 buah anak kunci. Nah, terus jika hilang, jika si nasabah menghilangkan anak kunci, apa yang dilakukan? Langsung membongkar begitu saja? Langsung membakarnya atau seperti apa? Tidak. Prosedurnya adalah nasabah harus melakukan lapor ke kepolisian bahwa nasabah tersebut menghilangkan anak kunci SDB. Setelah ada bukti laporan, nasabah tersebut datang ke bank dan nanti baru oleh pihak bank dan pegawai yang terkait di dalamnya baru membongkar kotak SDB tersebut. Nah, tadi Ibu bilang bahwa uang setoran jaminan kunci tersebut tidak akan kembali kepada nasabah. Mengapa? Ya iyalah, karena nasabah tersebut sudah menghilangkan anak kunci. Pertanyaannya, berarti Bu, jika saya tidak menghilangkan anak kunci, uang setoran itu akan kembali kepada nasabah? Benar sekali pendapat Anda. Uang setoran jaminan kunci akan kembali ke nasabah jika sampai akhir masa penyewaannya kunci itu tetap masih ada. Oke, barang-barang apa sih yang bisa disimpan di SDB? Wah, sekarang kan musim mangga. Saya punya kotak loh di Bank Panin misalnya. Saya simpan saja mangga saya ke dalam kotak SDB. Bisa? Tentu tidak. Karena ada syarat-syarat barang apa yang bisa kita masukkan ke dalam kotak SDB. Lalu, benda apa sih yang bisa dimasukkan ke dalam kotak SDB tersebut? Yang dapat disimpan dalam kotak SDB tersebut adalah seperti ini: sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran. Lalu apa lagi? Bisa juga berupa surat nikah, ijazah, paspor. Benda-benda berharga yang dapat disimpan di SDB itu bisa berupa emas, mutiara, berlian, intan, permata. Artinya, jika misalnya kalian hendak pergi jauh, kalian pulang kampung, takut jika barang berharga tersebut ada di rumah, maka simpan saja ke dalam SDB tersebut atau kotak penyimpanan yang ada di bank. Jadi tidak hanya surat-surat berharga saja yang masuk ke dalam SDB, bisa juga berupa benda-benda berharga yang kalian simpan di rumah dan kalian takut jika kalian bepergian jauh, maka sebaiknya kalian simpan saja ke dalam kotak SDB. Barang-barang disimpan dalam kotak SDB itu ada ketentuannya. Seperti tadi sudah Ibu bilang, ada surat berharga seperti saham, akte kelahiran, ijazah, sertifikat tanah, sertifikat rumah. Nah, lalu barang-barang apa yang dilarang disimpan di SDB? Yaitu pastinya sejenis narkotika dan sejenisnya. Misalnya ganja, morfin kalian simpan di SDB, itu sangat dilarang. Dan bahan-bahan yang mudah meledak seperti misalnya bom, tentu tidak boleh. Keuntungan SDB bagi bank adalah ada 2, yaitu bank memperoleh biaya sewa atau pendapatan sewa dan bank memperoleh uang setoran jaminan kunci. Yang ketiganya adalah sebagai bagian dari layanan bank. Artinya, bank itu bukan hanya menerima simpanan, bukan hanya menyalurkan kredit, tetapi bank mempunyai produk, yaitu memberikan pelayanan kepada nasabahnya yang bisa berupa transfer, payment point, clearing, LC, dan salah satunya ini adalah SDB. Pendapatan sewa bagi bank itu diperoleh dari besarnya jangka waktu penyewaan SDB tersebut.
nasabah bisa saja menyewanya selama 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun dan sebagainya sesuai dengan perjanjian nasabah dan bank. Uang jaminan kunci mengapa merupakan keuntungan bagi bank? Karena dari masa penyewaan itu, uang jaminan kunci yang mengendap di bank dapat digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain, yang tentunya bank pun punya ketentuannya atau punya ukuran waktunya. Artinya, begitu nasabah telah selesai masa penyewaannya dan kuncinya kembali utuh, maka uang jaminan kunci itu akan kembali kepada nasabah. Dan yang ketiga tadi adalah pelayanan nasabah. Mengapa? Karena bank itu tidak hanya menyimpan dana dan menyalurkan saja, tetapi bank punya produk lain, yaitu memberikan pelayanan untuk nasabahnya dalam hal penyewaan barang-barang berharga milik nasabah. Baik anakku, sudah jelaskan dari penjelasan ibu dari awal tentang apa itu SDB, lalu bagaimana cara membuka SDB. Yang ketiga, artinya membukanya itu adalah bagaimana cara menyewa SDB ke bank. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara penggunaan kotak tersebut. Yang keempat adalah barang-barang apa yang disimpan di dalam kotak tersebut. Lalu barang-barang apa yang dilarang dalam penggunaannya. Dan terakhir adalah keuntungannya bagi bank. Semoga materi ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan nanti akan ibu lanjutkan untuk akuntansi SDB-nya. Berarti hari ini ibu hanya memperkenalkan atau menjabarkan tentang SDB tersebut. Nanti lain waktu kita akan sambung lagi dengan akuntansi penggunaan SDB. Baik anakku semuanya, setelah tadi ibu sudah menjabarkan apa itu kotak SDB, bagaimana prosedur penyewaan SDB, lalu manfaat SDB, bagaimana cara membuka kotak SDB tersebut. Tugas yang akan ibu berikan adalah silakan Anda cari informasi di bank manapun tentang bentuk ukuran SDB dan berapa untuk biaya sewa SDB dan berapa besarnya setoran jaminan kuncinya. Oke anakku sekalian, selesai sudah materi ibu hari ini. Semoga pelajaran ini akan memberikan pengetahuan kepada kalian